Namanya, maju dulu Rojak. Namanya Rojak. Dia sebagai anak buahnya company. Oke, mundur. Oke, Ari, ini namanya Ari, berperan sebagai kolonel. Oke. Oke, pemeran utama Iki. Pemeran utamanya ini dia Jenderal Sudirman. Cocok kayaknya. Cocok nggak? Ya, oke, ini Jenderal Sudirman. Kamu istrinya aku. Fahri. Dia namanya Fahri. Berperan sebagai company. Nah, ini Ardi berperan sebagai kusen. Rakyat Indonesia dari Yogyakarta. Nah, yang ini Nevin berperan sebagai mamskinya company, istrinya lah kalau gitu mah. Nah, yang ini Safira berperan sebagai rakyat. Namanya siapa tadi? Siti ya, Siti. Ya, Siti. Yang ini Ita berperan sebagai istrinya Jenderal Sudirman. Andre berperan sebagai Kemod itu rakyat Yogyakarta. Nah, ini Fajar berperan sebagai Bung Karno. Dewan DPR ya, tapi bukan. Nah, yang ini Ajang berperan sebagai anak buahnya company. Opang, maju dong. Nah, ini Opang berperan sebagai rakyat Yogyakarta. Namanya Kemet. Kemod sama Kemet ya. Nah, ini satu lagi Ajam berperan sebagai prajuritnya jenderal. Oke, kita langsung aja. Galuhnya mana? Ya Allah, kamu kemana aja? Tidur. Ini ketiduran atau gimana sih ceritanya? Habis makan, tadi tuh makan lagi. Makan itu di belakang masih ada. Nah, ya perkenalan dulu. Kamu Galuh. Dia sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, ya oke. Kita langsung aja ya, dimulai ceritanya. Suatu hari Jenderal Sudirman geram mengenai perlakuan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Jenderal Sudirman naik darah. Terlihat di kediaman rumahnya Jenderal, ia berjalan bolak-balik di depan rumahnya. Kita lihat saja percakapannya di TKP. Itu. Di sini. Walah Pak, kenapa mondar-mandir gitu? Lagi nyari uang, apa nyari janda? Walah bu, masih ada janda di depan rumah. Bapak tuh lagi bingung bagaimana nasib rakyat Indonesia untuk saat ini. Tenangkan pikiranmu Pak, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Loh, gimana Bapak bisa tenang? Kalau rakyat Indonesia masih banyak yang menderita dan kelaparan di sana.
Ya wis Pak, Ibu punya sedikit perhiasan. Nanti dijual dan uangnya bisa digunakan untuk rakyat Indonesia yang kelaparan di sana. Oh ya wis Bu, terima kasih. Semoga niat baik Ibu terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, ternyata Jenderal Sudirman mengidap penyakit paru-paru yang sangat parah. Paru-paru yang berfungsi dengan baik hanya sebelahnya saja. Pak, sepertinya Bapak harus beristirahat dulu. Kondisi Bapak semakin mengkhawatirkan. Tidak Bu, tidak. Bapak sebagai seorang memimpin, Bapak harus bisa memandu prajurit-prajurit Bapak. Tapi Pak, Tenang saja, Bapak akan baik-baik saja, percayalah. Kemudian rakyat datang ingin mengeluh soal company dengan Jenderal Sudirman. Tes. Dirman. Man. Kira-kira sih undang jenderal man emang pun siapa ira. Dusun nemen bocah kun apa ya kayak anggota DPR. Lah kan sekolahnya bareng karo kita. Ayang anggota DPR sih. Napa? Juga di duit rakyat. Oh, tikus-tikus berdasi ta? Ya iku baru ku. Oh, kan lagi marak nih negeri kian. Iya. Oh. Tapi emang kira sekolahnya bareng karo Pak Jenderal ta? Iya bareng, cuma bedanya ai kan go mobil, ai si nomprengan. Pak jag duitnya sih Pak. Ai ira mikir beli sumbang KTP omprengan. Ya jane ku sekolahnya bareng. Sekolahnya kan bareng, cuma nasi mama beda. Oh, ya wis lah melas temen dia sih. Udahnya kebener aja nge-LP bokep ku. Ya wis kenapa jadi tikaran mau kan melapor karo Bapak. Pak Jenderal, Pak Jenderal. Loh, kalian berdua, ada perlu apa kalian datang ke rumah saya? Oh, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Sebenarnya saya kesini mau melapor tentang masalah company yang sudah merajalela di negeri ini. Ada mau orang mana Jenderal Semanang Pak. Kalian ada apa bisik-bisik begitu? Oh enggak, ini si Kemet mau minta makan katanya. Kirik kita mana? Enggak Pak, cuma bercanda. Nggak boleh kayak gitu. Oh, kalau mau makan, gak apa-apa, ayo bareng sama saya. Kebetulan istri saya baru selesai makan. Enggak Pak, cuma bercanda. Gak apa-apa, ayo bareng sama saya. Oh, makasih ya tawarannya. Oh iya, perihal penjajah yang sudah meresahkan rakyat kami. Saya tuh lagi bingung dan memikirkan bagaimana cara melawan penjajah keparat itu. Apakah sebaiknya kita mengumpulkan rakyat untuk melawan penjajah itu? Tidak semudah itu, karena melawan penjajah butuh strategi yang khusus. Tapi bagaimana nasib rakyat kita kalau dijajah begini terus Pak? Kalian jangan takut. Selagi rakyat Indonesia bisa melawan, insya Allah kita bisa mengusir penjajah dari bangsa kita. Cuma mau sampai kapan Pak? Kasihan kita yang selalu dijajah terus. Oh ya sudah, oke. Nanti saya siapkan prajurit saya untuk bisa mengusir penjajah dari bangsa kita. Aja bahasa. Oh ya sudah kalau gitu kami izin pamit pulang dulu Pak. Oh ya sudah. Makasih Pak. Saat ibu kota berada Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, ada rakyat yang sedang asik mengobrol. Wah, anawa adon ku sambari ah. Ay, oli kenalan beli. Iya Oli. Aranira sih siapa no? Aranisun Siti. Nama Ira sih siapa? Oh, Aranisun Kusen. Arandawai Siti Wifi ya? Di masa Siti Wifi sih? Kok isen tiba-tiba ada koneksi nih hati sih? Boleh dibendarin. Ngomong-ngomong bisa perkalian beli? Bisa apa sih? Bisa kali kita jalan. Anjay. Tiba-tiba para company pun datang. Serahkan senjata kalian atau kalian akan saya bunuh. Boro-boro senjata, oman be angel. Iya, mangan beanggal nakoni senjata. Oh iya, ayo lupa, kalian miskin ya. Makanya mister ajeng jajah bae, sun duwe rokok ki, gelem beli. Rokok apa?
Emas. Lah, emang Belanda dari rokok kunta, Sen? Ya ambu makanya tertawari bukatan gelem. Ngacoy rasi kunci doyannya arah. Priben gelem beli. Tidak mau rokok murah. Wus koplok udah ajak goyonan malah ngecowar bae. Jangan bercanda kau. Lampu kakak, santai dulu dong, tenang dulu kawan. Ayo bunuh kau. Over. Set. Rakyat terbunuh oleh company itu. Darah mengucur dari tubuh rakyat Indonesia. Di sisi lain, di Kesultanan Yogyakarta terlihat Sri Sultan Hamengkubuwono memerintahkan kolonel. Kita lihat saja perintahnya. TKP. Kolonel, kolonel. Ada Bapak. Saya perintahkan Anda untuk menulis surat kepada Pak Sudirman agar beliau dapat bergilirnya untuk mengistirahatkan badannya yang sedang sakit parah. Oke, lanjutkan. Kolonel Gatot Subroto memberikan surat itu kepada Jenderal Sudirman. Lapor Pak, saya ditugaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono untuk mengirim surat. Oh iya, boleh saya lihat suratnya? Siapa ini? Terima kasih ya. Jenderal Sudirman membaca surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Ini bukan supaya mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut mengetik, melihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Jenderal Sudirman akhirnya luluh. Beliau bersiap-siap berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono, dan setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno berada di sana. Halo Pak Dirman. Selamat datang Pak Dirman. Pak Dirman, kondisi Bapak saat ini semakin memburuk. Saya pikir Bapak harus beristirahat terlebih dahulu. Baik Pak, mohon maaf saya tidak bisa. Jika saya beristirahat, bagaimana nasib rakyat dan bangsa Indonesia? Tapi kan kondisi Bapak saat ini semakin melemah. Jangan memaksakan keadaan Pak. Tidak Pak, sebaiknya kita melawan penjajah itu. Dan saya sepenuhnya berjuang untuk negara ini. Baiklah, jika Bapak memaksa, mari kita berjuang bersama-sama demi bangsa ini. Ya. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Ya, hati-hati Pak. Ya, Hati-hati ya. Pak. Ya. Jenderal Sudirman pun pamit untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba para kompeni pun datang untuk menangkap Bung Karno dan Sri Sultan. Dengan tertangkapnya, kini Yogyakarta pun diambil alih oleh pihak Belanda. Kita lihat saja di TKP.
Yang tinggi tuh asap. Angkat tangan. Mau apa kalian kesini? Ini. Udah kau jangan banyak bicara. Serahkan senjata kalian. Sudah ada senjata, Pak. Prajurit, tangkap mereka. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan saya. Bung Karno dan Sri Sultan akhirnya ditangkap oleh company. Jenderal Sudirman mendengar berita ini. Walaupun sedang sakit, Jenderal Sudirman selaku pemimpin tentara menyiapkan pasukannya untuk melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Kita lihat saja TKP. Prajurit, Siap, ada apa Jenderal? ayo serang mereka, rebut kembali bumi pertiwi dari tangan penjajah kita. Tapi bagaimana Jenderal? Persediaan makanan kita sudah habis dan obat-obatan juga sudah mulai menipis. Saya pikir hal itu membuat semangat kita luntur. Kita pasti bisa melalui semua ini. Siap Jenderal. Ayo serang mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jenderal Sudirman pun serta para prajurit dan rakyatnya berangkat ke tempat company untuk merebut kembali hak mereka. Dan saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Jenderal Sudirman semakin bersemangat melanjutkan perjuangannya sampai seluruh tentara Belanda benar-benar pergi dari tanah air Indonesia. Pada saat itu pun terjadi agresi militer Belanda II. Jelas saja di TKP. Mamski, Ada bapak itu. Mamski, ayo lapar. Ayo butuh makan. Yes, Mister. What happened I know? Ayo lapar, ayo butuh makan. Oke, tunggu ya, akan ayah ambilkan. Izin dulu, Fahri izin dulu sama itu sama orang tuanya. Enak. Mamski, minumnya mana? Ambil minum dong. Arif jangan buka kartu dong. Tiba-tiba pasukan jenderal pun datang untuk menyerang. Santai dulu, santai. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk bisa menyelamatkan dan membebaskan Bung Karno dan Sri Sultan. Di mana dia? Apa yang kalian lakukan dengan prajurit Ai? Emang you nggak lihat itu udah pada tiduran? Udah ayo bunuh lah.
Sudahlah, kamu jangan banyak cakap. Tadi saya tangkap kamu. Di mana Bung Karno dan Sri Sultan? Saya tidak tahu di mana Sri Sultan dan Bung Karno berada. Cepat katakan di mana mereka brengsek dan memukul ai. Lebih baik yang mencium ai. Di bocah gula kau take. Ai sudah memakannya dengan sayur asam. Keparat katakan di mana brengsek? Lampu kakak, mereka berada di ruang penjara bawah tanah. Prajurit segera ke sana. Lapor Jenderal, saya sudah membawa Bung Karno dan Sri Sultan kemari. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Siap. Kalian tunggu apa lagi? Tembak saja langsung. Tiba-tiba Mamskinya pun datang. Dia terkejut melihat misternya Modar. Mister. Why, Mister? Jangan sedih dong, kan ada kemet sama kemot. Gak mau ah? Kenapa? Kau nggak mau? Tidak mau dengan you miskin. Dari siapa? Dari sawah lorok ya? Kami. Iya, sawah kita. Pindah hektar kah? Bisa umroh orang kali. Oh. Tenang aja, tidak mau. Wah, nggak mau. Yaudah, prajurit tembak. Bagian. Hahaha. Ya, tunggu dulu. Mampus. Mari di tempat. Ampun. Tolong kalian bawa dia ke sana. Terima kasih Jenderal sudah membebaskan saya dari kaparat-kaparat itu. Oh iya, sama-sama. Ini juga kan sudah tugasnya saya sebagai seorang jenderal untuk bisa membebaskan Bapak dan Sri Sultan dari penjara bawah tanah itu. Yaudah Jenderal, saya pamit dulu. Oh ya sudah. Akhirnya berkat kegigihan Jenderal Sudirman dan para prajurit-prajuritnya, Yogyakarta berhasil direbut kembali dari tangan Belanda. Bung Karno dan Sri Sultan bisa diselamatkan. Puncaknya, tidak lama Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Di kediaman jenderal, istrinya pun bangga dengan kegigihan sang jenderal. Tapi ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba jenderal pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kita lihat saja TKP. Alhamdulillah ya Pak, atas berkat kegigihan Bapak dan para prajurit Indonesia akhirnya bisa merdeka. Ya alhamdulillah ya Ibu sayangku.
kita bisa merdeka. Bapak sangat takut kehilangan negara ini, tapi Bapak lebih takut kehilangan kamu, sayang. Alas, lebel. Apakah Ibu ready? Ready sayang. Sebentar ya, saya ke belakang dulu. Oh ya, sudah ya. Kamu masih Belanda kemangan di setelah serikat mati baik. Pak, udah minum obat belum? Pak, udah makan belum? Pak, makan yuk. Ini orang tuh kemana sih? Ditanyain dari tadi udah jawab-jawab, padahal tadi tuh ada. Bang Emok ya. Pak, kalau tidur di kamar aja, jangan di sini. Loh, kok tangannya dingin? Pak, Pak bangun Pak, Pak bangun Pak. Ternyata Jenderal Sudirman pun telah menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau wafat berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Ceritanya lumayan bingung. Saya juga lebih bingung sih. Yang penting kita bisa tahu sejarah intinya gitu, dan kita juga bisa menghibur kalian yang ada di sini, terus juga bisa ketawa. Ini penampilan dari kami panitia. Mohon maaf bila ada kurangnya, dimaklumin, harap dimaklumin. Saya mau saya berharap tahun depan bisa lebih bagus lagi. Abis ini nanti acaranya organ tunggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia 17 Agustusan mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para warga yang sudah menghargai dan mengantisipasi. Mohon maaf apabila kita mempunyai kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hanya ingin berkarya, bukan bergaya. Merdeka! Merdeka! Ya. Siap. Tepuk tangannya mana dong? Dah. Bebas.